Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizal. Di sini saya mau menjelaskan tentang persamaan power law dan Herschel-Berkeley. Jadi di sini saya diberi tugas untuk melinearisasi persamaan Herschel-Berkeley dan power law. Dan di sini ada konsep dasarnya dulu. Jadi di persamaan Herschel-Berkeley ini terdapat yield stress. Ini ada shear rate. Nah, ini ada rumusnya dulu ya. Jadi di sini ada sigma. Sigma itu ada shear stress yang ini. Terus ada sigma 0 atau yield stress. Kemudian ada K. Tapi K ini kalau di persamaan lain bisa jadi viskositas juga atau mioplastik atau juga eta plastik. Kemudian ada gamma dot. Gamma dot itu adalah shear rate. Lalu ada ini tuh semacam N atau flow behavior index. Nah, di sini udah saya tuliskan beberapa catatan. Yang pertama, dari persamaan Herschel-Berkeley ini, sebenarnya di semua persamaan ini, mau Herschel-Berkeley, Newtonian, power law, Bingham, dan shear thickening, K-nya harus bernilai lebih dari 0. Yang berbeda di sini adalah N dan juga sigma 0. Ya, ini bisa teman-teman lihat sendiri ya. Oke, lanjut ke definisinya sendiri. Di sini ada yield stress atau sigma 0 yang artinya tegangan luluh. Jadi gimana ya, konsepnya itu kayak minimal tekanan yang diberikan agar sebuah benda itu bisa shear rate apa ya, agar bisa berubah atau mengalami kecepatan. Nah, ini definisinya, stres yang mengakibatkan bahan menunjukkan mekanisme luluh. Lalu kemudian ada shear stress yang artinya tegangan geser. Nah, ini. Lalu ada shear rate yang artinya laju geser. Secara konsep sih ini, kalau shear stress itu tekanan yang diberikan. Kalau shear rate itu semacam apa ya, efek gerakan dari tekanan itu sendiri. Seperti itu. Oh ya, ini ada catatan juga nih di ilmu rheologi itu terbagi atas deformasi dan flow. Deformasi itu perubahan bentuk dan flow itu aliran. Nah, khusus untuk materi ini yang akan dijelaskan adalah yang tentang flow. Di dalam flow sendiri ada plastik dan viskos. Yang akan saya jelaskan di sini adalah viskos, yaitu fluida viskos. Nah, sebenarnya penggolongan aliran itu dibagi menjadi 4, yaitu hukum Newton viskositas, hukum fluids, plastic fluids, dan time dependency. Di sini penjelasan tentang fluida viskos. Sistem cair bersifat untuk merubah bentuk terus-menerus dalam pengaruh suatu tegangan. Jadi bentuk akan berubah apabila terkena suatu tegangan. Nah, jadi dalam fluida viskos sendiri dibagi menjadi Newtonian dan Newtonian. Nah, Newtonian tipe aliran yang memenuhi hukum sistem Newton itu disebut Newtonian. Jadi viskositasnya tetap pada suhu dan tekanan tertentu, terus tidak tergantung pada kecepatan geser. Makanya di gambar ini Newtonian terus lurus, artinya sama gitu.
misalnya shear rate-nya berapa ya, shear stress-nya berapa gitu, akan sama terus kalau Newtonian. Jadi viskositasnya cukup ditentukan pada saat kecepatan geser. Nah, contoh dari bahan Newtonian sendiri adalah gas, minyak, air, dan sebagian besar cairan yang mengandung air lebih dari 90% seperti teh, kopi, bir, minuman berkarbonasi, jus buah, dan susu. Nah, itu contoh yang Newtonian. Lalu kemudian ada non-Newtonian. Nah, di non-Newtonian sendiri terbagi jadi fluida shear thinning atau pseudoplastis dan fluida shear thickening. Untuk fluida shear thinning atau pseudoplastis, kurva dimulai dari 0,0. Nah, di mana ya? Shear thinning itu mirip-mirip seperti power law. Dia dimulai dari 0,0, terus nggak ada yield value, lalu bukan harga tunggal. Jadi harus memiliki beberapa data lah ya. Itu yang pseudoplastis. Ya, di pseudoplastis ini pengarahan mengurangi tekanan dari dalam bahan tersebut dan mengakibatkan rate of shear yang lebih besar pada tiap shearing stress berikutnya, seperti cat dan tinta, serta seperti produk pisang murni dan konsentrat jus buah. Lalu yang terakhir ada fluida shear thickening. Nah, jadi ini terjadi, ini ya di gambarnya ini shear thickening. Oh ya, ini gambarnya dapat dari YouTube. Nama YouTube-nya itu Pausing gitu namanya. Nah, jadi di fluida shear thickening terjadi pada suspensi yang memiliki persentase zat pada terdispersi dengan konsentrasi tinggi. Terjadi peningkatan gesekan internal dan viskositas semu dengan meningkatnya shear rate. Jika stres dihilangkan, suatu fluida shear thickening akan kembali ke keadaan fluida aslinya. Nah, ya. Jadi intinya tuh gimana ya? Semakin misalnya kita contohkan madu aja deh ya. Di madu itu, madu kan punya viskositas. Nah, jika gunanya dari grafik-grafik ini apa untuk menentukan perlakuan yang tepat untuk dilakukan terhadap suatu zat. Misalnya kan madu ya. Madu itu misalnya punya viskositas A. Jika kita beri madu itu tekanan lebih dari titik viskositasnya, yang terjadi adalah madu itu akan terkaramelisasi dan pada akhirnya bisa jadi gosong seperti itu. Jadi fungsi dari kita mempelajari grafik ini yaitu untuk menentukan perlakuan yang tepat pada suatu zat. Nah, lalu kemudian bagaimana cara membuat grafik seperti ini? Tapi di sini khusus untuk Herschel, Berkeley, dan Power Law. Nah, di sini saya udah buat data seperti ini ya. Nah, ini rumus utamanya ya. Tapi dalam Herschel Berkeley itu sebenarnya K-nya bisa diganti jadi eta plastik. Tapi ini saya samakan aja menjadi K biar seragam sama ininya juga ya. Nah, jadi dari rumus ini deh, dari sini dulu. Ini kan shear stress, ini shear rate. Shear stress itu kalau di rumus ini yang ini. Kalau shear rate yang kemarin. Jadi kita masukin dulu. Ini tuh sigma ya. Yang pertama kali harus dilakukan itu adalah masukin yang ini dulu nih. Yang data ini yang pertama kali dimasukkan ya. Tulis dulu gamma dot ini X dan Y.
Cara masukinnya nggak bisa sembarangan sih. Kalau misalnya pengen benar-benar kayak gini, masukin di X ini angka-angkanya harus berurutan, bedanya juga berurutan. Misalnya ini bedanya 8 sampai ke bawah, ini bedanya harus 8. Misalnya 0, 8, 16, 24, 32. Supaya nanti R kuadratnya sama dengan 1. Lalu Y-nya sendiri untuk membuat persamaan Herschel Volkel ini harus dibalikkan. Maksudnya dibalikkan gimana ya? Jadi kayak ini nih, ini tuh dibalikan dan rentang bedanya sama gitu. Misalnya ini 200, ke bawahnya 196,5, berarti bedanya berapa? 3,5 kan ya. Nah dari beda 3,5 ini ke bawahnya lagi nggak boleh beda 3,5. Ini bedanya harus 3,5 dikali 2. Nah ini rumusnya, berarti bedanya 7. Ini berarti bedanya 10,5. Ini bedanya 4. Ya ini bedanya 14. Terus aja gitu. Jadi maksudnya ini sampai ke bawah tuh bedanya makin lebar gitu. Misalnya beda 3,5, beda 7. Nah gitu. Jadi kalau yang X itu dari yang kecil ke yang gede itu. Salah. Dari yang kecil ke yang gede itu harus sama bedanya. Misalnya ini bedanya 8. Kalau ini dari diurutinnya sama sih kayak gini, tapi bedanya itu kalau misalnya mau dari yang kecil, bedanya harus jauh dulu, kemudian semakin kesini semakin dekat. Misalnya ini 42,5 sama 74, bedanya berapa? Sekitar 28, bukan 28 ya, 31,5 berarti ya bedanya. Ya, jadi makin kesini makin berkurang 3,5 berarti bedanya kalau mau dari atas. Jadi ini sebenarnya bebas mau bedanya berapa aja, asal berurutan gitu. Kalau misalnya udah dibuat data seperti ini, yang ini tuh masih rumus yang awal ya, yang ini belum di-logkan, belum dilinearisasi. Jadi ini dari konsep awalnya dulu, membuat sebuah grafik persamaan Herschel-Volkel ini seperti ini. Kayak langsung bikin ininya ya, bikin kurvanya itu seperti biasa, ini di blok, terus insert, chart, bukan chart sih, scatter yang ini, bebas sih mau yang ini juga sama aja. Yang ini aja ya. Ini ganti judulnya di persamaan klik. Nah udah kan ini jadi sama kayak gini kan ya, kurang lebih. Nah kayak gini, udah gitu. Seperti biasa kalau kita mau cari tahu apakah ini udah cocok untuk menuntaskan masalah, kita tambahin trend line di sini. Terus ini nih yang titik ini klik 2 kali sampai muncul kayak gini. Lalu ininya nih ganti jadi polinomial. Ini polinomialnya order 2 aja. Kalau misalnya sesuai, ini order 2 juga udah usah nah ini udah R kuadrat sama dengan 1, udah sesuai ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ini R kuadratnya belum 1, berarti ada yang salah di urutan datanya. Soalnya nih datanya harus berurutan. Nah sebenarnya bisa sih ini ditambahin, misalnya nih kayak gini. Kalau misalnya mau diselipin data yang nggak berurutan ya harus tengah-tengah. Intinya bikin dulu data berurutan. Kalau misalnya pengen bikin data tambahan baru, harus tengah-tengah ini. Misalnya ini 32 sama 40. Tengahnya berarti 36 kan ya. 36. Berarti ininya berapa nih? 165 sama 175. Apa ya? Ntar buka kalkulator dulu deh.
Nah, berarti ini nilai tengah dari dua data ini ya berarti 156,25. Nah, paling gitu kalau misalnya pengen bikin tambahan data baru yang acak, itu bikin data yang berurutan dulu, terus insert, tambahin sebuah angka di tengah-tengah ini yang jadi nilai tengah dari data-data ini, gitu. Nah, ini udah ceritanya udah jadi nih, udah ada juga nih persamaan sama R kuadratnya. Lalu kemudian kita mau, ini tuh ntar kasih ini dulu ya, judul aja nih, exist title, misalnya ini sigma, ini gamma dot. Berarti sigma itu apa sih tadi tuh? Bukan sigma, shear stress, ini shear rate. Oke, udah ya. Ini jadi kayak gini udah sama lah ya ini. Oke, sekarang kita mau melinearisasikan persamaan Herschel-Bulkley. Cara yang pertama, teman-teman tentuin dulu ininya, nilai K-nya atau eta plastik. Kalau di sini saya masukin angka 3,15 ya, sesuai tanggal lahir saya. Sebenarnya bebas nih, ikutin syarat ini aja nih, K-nya lebih dari 0, berarti bebas mau berapa aja, asal lebih dari 0, masukin angka berapa aja. Nah, kalau udah K-nya masukin, kalau udah K-nya dimasukin sebuah angka, lalu ntar masukin juga ini N-nya atau Flow Behavior Index. Ini N-nya di persamaan Herschel-Bulkley syaratnya harus lebih dari 1. Nanti di sini bebas masukin angka berapa aja, misalnya 1,5. Kalau udah 1,5 ini, teman-teman masukin ke sigma 0. Sigma 0 itu yang ini ya. Nah, di sini sigma, kalau dilihat dari gambarnya, ini sigma 0. Nya di sini, di dekat-dekat 40. Ya, yield stress-nya di sekitaran 40 ini ya. Nah, gimana cara nyari sigma 0? Di sini, kita balikan aja dari rumus ini. Di sini rumusnya sigma sama dengan sigma 0 tambah K gamma dot pangkat N. Berarti kalau nyari sigma 0, tinggal ini ke gamma dot pangkat N-nya dipindahkan ke sini. Jadi sigma dikurangi ke gamma dot pangkat N. Nah, ini rumusnya ya. Ya, boleh dilihat dulu. Nah, udah. Tapi karena ini shear stress-nya hanya ada 1, berarti ini tuh akan sama semua nih. Di sini tuh hasil shear stress-nya sama. Ya, tetap di sini. Nah, kan ini hasilnya 42,5, dekat-dekat 40 ya berarti. Begitu. Itu untuk nyari sigma 0. Nah, kemudian waktunya kita linearisasi. Pertama yang harus dilakukan itu kita logkan dulu persamaan ini. Ini secara singkat saya udah melogkan persamaan ini, jadi seperti ini hasilnya ya. Ini harus diingat lagi, K itu sama dengan eta plastik kalau di persamaan Herschel-Bulkley. Nah, yang pertama teman-teman tambahin dulu tabel seperti ini, log gamma dot N kali log gamma dot sama log sigma per sigma 0 itu yang ini, N log gamma dot sama di sini untuk log K nih, ini K, sebelahnya log K. Nah, di sini tuh yang log sigma per sigma 0 berfungsi sebagai Y. Ini seperti Y, berarti yang ini itu Y. Kemudian yang N ini berfungsi. Oh iya, kalau persamaan linearisasi kan gini kan rumusnya ya. AX tambah Y sama dengan AX tambah B. Di sini log
ini berfungsi sebagai Y. Kemudian N itu sebagai A. Sini A ya, tulis. Lalu log dy dt itu X. Lalu log K itu B. Nah, di sini fungsi-fungsinya dulu saya jelaskan ya. Jadi Y itu sebagai variabel independen, kemudian A itu semacam apa ya, koefisiennya ya. Lalu X itu variabel dependen, dan K ini sebagai intercept. Kalau kita mau bikin sebuah grafik linear. Nah, jadi ini kalau ini log sigma per sigma no itu Y, N itu A, log D gamma dot per dt itu X, dan log K itu B. Ini salah tulis. Di situ. Oke. Jadi di sini ini berarti X ini adalah log gamma dot. Berarti ini itu X. Nah, yang pertama setelah dibikin grafik seperti ini masih kosong ya. Yang ini masih kosong. Cara ngitungnya gimana? Nah, ini kita logkan dari gamma dot. Ini log gamma dot adalah hasil dari gamma dot dilogkan. Seperti itu. Kalau udah ini pasti kalau 0, kalau awalnya 0 pasti ininya bakal number kayak gini. Kalau ada 0 dilogkan. Terus kemudian yang bawahnya sama, B8, B9, kayak gitu ya. Singkat cerita ini udah semua kayak gitu. Nah, udah ketemu log gamma dotnya, ntar dikalikan dengan N. N itu apa? N itu flow behavior index. Yang ini ya. Jadi teman-teman sudah masukin dari flow behavior index-nya. So, untuk menghitung log gamma dot kali N. Jadi di sini log gamma dot dikali N itu caranya adalah flow behavior index dikalikan sama log gamma dot ini. Jadi misalnya di sini flow behavior index dikalikan dengan log gamma dot. Nah, hasilnya number ya. Terus drag ke bawah. Jadi, nah udah. Jadi ini itu untuk perhitungan nantinya di sini nih, di rumus ini. Nah, kemudian ada log. Nah, yang terakhir ini kita hitung log sigma per sigma 0. Berarti hasil akhir yang ini. Cara menghitungnya gimana? Kita tinggal menambahkan ini nih. Ini kan kita udah ngitung N kali log gamma dot, segini hasilnya. Terus ditambahin sama log koefisien. Nah, ini koefisiennya juga. Ini kan asalnya 3,15. Nanti dilogkan dulu fungsi lognya ini untuk intercept untuk mengetahui intercept saat membuat grafik linear. Ini singkat cerita udah dilogkan ya log koefisien. Ini bukan koefisien ya, maaf. Ini log K. Salah tulis. Nah, kemudian ini caranya dengan menghitung tadi itu N kali log gamma dot, berarti yang ini ditambahkan dengan koefisien mulu, log K. Log K-nya jangan lupa didolarkan karena akan digunakan terus sampai ke bawah kan ya. Terus kalau udah dihitung diseret ke bawah. Salah. Seret ke bawah. Nah, kayak gini. Oke. Kalau udah dibuat semua data ini, sekarang kita buat grafik linearisasinya. Gimana caranya? Kalau linearisasi, berarti kan Y sama X. Nah, di sini Y-nya log sigma per sigma 0 atau hasil akhir. Lalu ini untuk X-nya yaitu log gamma dot. Bukan yang dikali N ya, tapi yang log gamma dot aja. Jadi cara masukinnya
yaitu masukin blok Y sama X-nya. Gimana cara bloknya ini? Blok segini, terus pencet dan tahan Alt, kemudian klik, tahan, baru lepas Alt-nya. Oke, baru di sini insert yang scatter yang ini ya. Maaf, yang ini number jangan dimasukin ya soalnya nggak ada hasil. Nah, jadi segini. Nah, inilah grafik linearisasi dari persamaan Hertzsprung-Bulkley. Kita kasih judul linearisasi Hertzsprung-Bulkley. Oke, udah ya. Terus kita tambahin trend line. Di sini trend line udah. Terus ke more option. Ini ya, klik yang ada batang ini. Ini udah linear kan ya. Sekarang kita tambahin equation-nya sama R square. Nah, di sini terlihat persamaannya Y sama dengan 1,5 X tambah 0,4983. Nah, di sini 1,5 itu gimana caranya? Ini tuh slope ya. Kita buktikan kalau ini tuh udah benar dengan masukin rumus slope. Maaf. Slope. Langsung aja deh. Yang atas ini nih, kita hapus dulu nih. Kita pembuktiannya kalau slope itu sama dengan 1,5 dari hasil linearisasi ini. Nah, caranya kita slope, terus ini untuk array Y, ini untuk array X. Nah, di sini didapat 1,5, berarti udah sama ya. Inilah linearisasinya. Untuk intercept sendiri, ini kan sama aja kayak yang K ini ya. Log dari K ini sama dengan intercept. Itu kan sama ya hasilnya. Cara nyarinya sendiri, intercept, array Y, array X. Nah, di sini didapat kalau intercept sama dengan log K. Jadi log K di sini berfungsi sebagai intercept. Nah, itu cara melinearisasi Hertzsprung-Bulkley. Bagaimana dengan linearisasi dari power law? Nih. Nah, ini saya udah bikin linearisasi untuk power law. Jadi, sama kayak tadi, teman-teman harus bikin ini dulu nih. Dua ini dulu, X dan Y. Ini X, ini Y. Sama kan ya, kayak gini. Kamado tentu sirat ini sigma. Nah, bedanya sama yang tadi. Kalau yang ini kan berurutan ya. 8 berurutan. Nah, ini juga berurutan, semakin dari yang ini bedanya jauh. Ini bedanya tadi 31,5 ya. Makin ke sini makin mendekat bedanya. Sampai ke sini bedanya cuma 3,5. Jadi bedanya juga harus berurutan. Sebenarnya ini sama kayak yang Hertzsprung-Bulkley. Hanya bedanya kalau ini awalnya 42,5. Maksudnya ini awalnya nggak boleh 1 ya, soalnya di sini tulisannya nih sigma 0 harus lebih dari 0. Nah, kalau yang power law, sigma 0-nya itu harus sama dengan 0. Berarti di sini gimana caranya biar hasilnya 0? Kayak gini. Dibikin ininya 0. Awalannya 0. Atau misalnya mau dibalik. Misalnya ininya yang 0 nih. Gimana ya? Ininya 0. Berarti cara ngitung ininya adalah tinggal K
kali ini aja. Oke, sama dengan K dikali gamma dot pangkat N 0. Kalau gini, jadi aneh ini bentuknya. Kayak gini ya. Ya lebih baik. Jadi kalau saya sih lebih baik ininya aja yang 0. Ininya yang hasilnya yang 0. Hasilnya yang kita input manual, yang sigma 0-nya baru kita rumusin tuh kayak gini. Rumusnya sama. Ntar dulu deh. Jadi secara singkat ini udah dibikinnya datanya ini, yang X-nya seperti tadi harus berurutan, terserah bedanya mau berapa, yang penting berurutan. Ini kayak ini bedanya 8. Kalau yang ini Y, ini tuh sama sih, harus makin menyempit bedanya. Jadi ini awalnya bedanya 20, kemudian kesini beda 18, kesini beda 16. Cuman bedanya di awalnya aja harus 0. Nggak kayak Herschel-Bulke yang 42,5 awalnya. Nah, udah ya dibikin kayak gini. Kemudian kita bikin grafiknya. Grafiknya itu kayak tadi. Ini insert. Kayak gini. Salah. Insertnya yang ini ya. Grafiknya. Yang sekitar with straight lines and markers. Nah, udah kayak gini. Diganti dulu judulnya. Jadi power law. Power law. Nah, kayak gini. Terus kayak tadi lagi. Tambahin ke line. Ini yang garis ini klik 2 kali sampai muncul kayak gini. Sininya polinomial order 2, tambahin persamaan sama ini R kuadratnya. Nah, udah ya kayak gini ya kurang lebih. Nah, ikutin aja yang ini nih, judulnya shear stress sama shear rate. Udah ya dibikin kayak gini. Lalu kita linearisasikan. Yang harus pertama kali dimunculkan adalah nilai K dan N. K di sini bisa jadi mu, bisa jadi eta plastik, terserah ya, sama aja. Yaitu semacam viskositasnya ya. Jadi di sini teman-teman munculkan nilai viskositasnya. Di sini syaratnya viskositasnya harus lebih dari 0. Jadi boleh apa aja. Di sini saya masukin 2,002. Nah, udah ya dimasukin 2,002, terus kita masukin N-nya. N-nya bebas juga mau berapa aja, tapi dengan syarat seperti ini nih. N-nya lebih dari 0 tapi kurang dari 1. Jadi di sini saya masukin 0,02. Nah, udah gitu. Biar langsung kehitung ini semua. Sebaiknya teman-teman melogkan dulu nilai K ini. Di sini dilogkan dulu K-nya. Gunanya untuk menjadi intercept saat melakukan linearisasi dan menggambar grafik linear. Nah, udah ini secara singkat ini udah dilogkan. Nah, terus kayak tadi lagi ini dibikin tabel dulu ya, tabel. Terus judulnya log gamma dot and log gamma dot log sigma per sigma 0. Kemudian kita cari log gamma dotnya dulu. Kayak tadi caranya sama dengan log B8. Enggak sih, log B dari gamma. Log dari gamma dot ini. Yang ada di sini. Nah, udah ya, secara singkat ini udah ketemu semua. Lalu hasil dari ini dikalikan dengan N di sini. Jadi N dikali hasil dari log gamma dot. Fungsinya buat nanti menghitung log sigma per sigma 0 agar lebih mudah. Nah, sekarang kita kalau udah dicari ini, kita cari log sigma per sigma 0-nya. Cara mencari log sigma per sigma 0 sama seperti persamaan Herschel-Bulke, yaitu ditambahkan. Nah, pakai rumus ini berarti ini log sigma aja ya.
soalnya sigma nolnya 0, ya log sigma. Nah, udah. Lalu ini rumusnya adalah seperti ini, log gamma dot ditambah log K. Nah, ini log K. Ini teman-teman masukin ya. Misalnya ini, ulang lagi deh. Ini tuh sama dengan, ini ikutin rumus aja, log gamma dot tambah log dari K. Berapa? Ya pasti number ya. Oh ya, ini jangan lupa didolarin ya, K-nya. Nah, kayak gini. Terus, nah, di drag ke bawah, jadi hasilnya kayak gini ya. Ini datanya boleh masukin berapa aja. Yang penting yang ini berurutan, tapi yang ini berurutan dengan beda yang semakin menyempit. Seperti itu. Singkat cerita, ini udah didapat, berarti ini udah dilinearisasikan ya. Terus kita coba hitung slope sama intercept-nya ya. Buat nanti nyamain kalau udah dibikin grafik linear apakah sama atau beda. Ini no border. Nah udah, ini slope-nya kita masukin pakai rumus slope sama dengan slope. Terus ini di sini log sigma berfungsi sebagai grafik Y. Terus log gamma dot berfungsi sebagai grafik X. Nah, di sini hasilnya 0,02 ya. Lalu kita masukin intercept. Intercept dari ini dan ini. Nah, 0,3014. Sekarang kita melakukan pembuktian apakah benar slope-nya segitu dan intercept-nya segini dan apakah benar ini linear. Coba kita insert ngeblok ini. Terus kita masukin yang ini. Yang scatter with line and markers. Nah, di sini kalau dilihat secara kasat mata linear ya. Kita coba tambahin trend line. More option. Nah, ini display equation. Nah, di sini kelihatannya kalau ternyata slope sama intercept-nya ini sama nih. 0,02 sama 0,301464. Itu artinya metode linearisasi ini udah benar cara menghitungnya. Seperti ini. Gitu. Jadi, ya pada intinya, cara melinearisasi persamaan Hertzsprung-Krey itu adalah dengan melogkan persamaan awalnya ini. Jadi misalnya dari sigma sama dengan sigma 0 tambah K gamma dot N dilogkan. Jadi seperti ini rumusnya. Untuk apa? Untuk agar tercipta apa ya? Nah, semacam bentuk seperti ini, Y sama dengan AX plus B alias grafik linear. Kayak gitu. Ntar dulu. Nah, udah ya. Udah sama mungkin segitu sih. Di sini udah ada keterangan, bisa dilihat sendiri ya. Jadi teman-teman di sini terserah mau masukin X-nya berapa. Yang penting berurutan gitu, bedanya sama. Kalau yang Y ini berurutan tapi dengan beda yang semakin menyempit. Misalnya ini bedanya semakin ke bawah semakin menyempit, tapi bedanya sama. Gitu. Maksudnya rentangnya sama. Ya, jadi tahap awalnya dari sini, kemudian udah gitu nyari sigma 0. Ini sigma 0 sebenarnya nggak butuh sih, tapi masukin aja. Nah, terus bikin nilai viskositas sama flow behavior index. Terus cari log dari nilai viskositas, kemudian masukin ini log gamma dot n kali log gamma dot sama log sigma per sigma 0. Ngikutin rumus yang ini.
kayak gitu. Udah gitu, coba cari pembuktiannya, cari slope. Slope-nya pakai rumus kayak gini, slope terus y sama x, terus intercept-nya juga sama, intercept y sama x. Nah udah gitu baru dibikin grafik ini y sama x, jadi deh kayak gini. Begitupun sama cara power law kayak gitu. Ya di sini bikin dulu persamaan biasa, yang ini yang setelah dilinearisasi. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Udah deh, kalau ada yang mau ditanyain bisa deh tanya aja ntar ya, lewat kolom komen atau ke mengontak saya. Nanti saya kasih kontaknya, ini kasih judul dulu, linearisasi power. Oke udah ya. Ya sekian yang bisa saya jelaskan pada video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.